Aplikasi kasir restoran untuk pembuatan menu utama. Ini video kita yang ke-8. Ini kita, ya, sebelum tadi kita mau membuat menu utama, kita list dulu daftar menu yang akan kita buat. Di situ ada file, ada master, ada transaksi, ada laporan, ada pengaturan yang di dalamnya sudah memiliki sub menunya masing-masing. Ya, ini kita buat dulu, nanti dari sinilah kita akan memanggil form-form yang ada tercantum sesuai namanya ini. Oke, kita buat aja langsung, klik kanan, add new Windows form. Pertama-tama kita namakan dulu. Kalau saya biasanya menamakan karena ini menu utama masuk dalam kategori setup. Jadi FRM atau form setup menu utama. Kasih aja ukuran standar. Misalkan 800 500 coba tes. Atau bisa juga 1500. Jangan lupa yang paling pertama kita ganti adalah ini, teksnya. Kita kasih aja sesuai nama aplikasi kita. Aplikasi restoran mini. Mungkin ditambahkan versinya v1.1.0.0. Nah, ini kebetulan yang buat siapa bisa ditaruh di sini, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Biasalah ya. Untuk form menu utama, dia akan tampil di awal itu full screen atau yang dikenal dengan Windows state-nya maximize. Dirubah itu, jangan sampai lupa. Ya, ini kita coba ganti dulu menjadi menu utama. Kita coba jalankan, nanti tampilannya akan ngebesar kayak gini, ya, full screen. Karena nanti akan menu-menu yang lain, form-form yang lain juga akan masuk di sini gitu loh. Kalau sudah, sebenarnya ada untuk menambahkan menu itu kita bisa menggunakan yang namanya menu strip. Seperti contoh yang tadi mungkin sempat kalian lihat. Jadi menu strip ini paling standarnya pakai menu strip sih. Kita cuma tinggal tarik menu strip lalu bisa kita masukkan menu-menunya. Tapi kita tidak pakai itu sekarang. Kita coba menggunakan ini. Tab control. Nah, kita coba pakai tab control untuk menambahkan menu supaya ada gambar-gambarnya kayak gitu. Biar kayak mirip-mirip kalau kita buka Word. Nah, ini kan. Ini menu pada Word. Kan ada kayak tab-tab kayak gini kan. Nah, tapi kalau menu pada apa namanya nih? Pada VB kita, Visual Studio kita kayak gini nih. Nah, ini namanya menu strip. Nah, ini pakai menu strip. Langsung aja kita tambahkan tab control, tarik, lepas. Ini kita bisa tempelkan ke atas dengan cara ngedok. Mana DOCK? DOCK-nya kita taruh di atas. Tuh, nempel dia di atas. Tuh. Udah. Kalau udah ngedok gini, tinggal kita ganti-ganti. Yang pertama apa tadi? Nih. Kita pilih ini, lalu ada namanya tab page, lalu ada collection. Ada TP1, TP2. Ini bisa kita ganti. TP1 teksnya maunya apa? File. Oh. Yang TP2 master. Tuh. Kurang. Tambahkan add. TP3 transaksi. Tambah lagi laporan. Tambah lagi pengaturan. Oke, tuh. Jadi kan?
Nah, belum ada isinya? Ya, memang betul. Kok kamu tahu? Terus ini baru nambahkan tabnya ya. Terus tambahkan lagi ada status strip namanya. Status strip itu untuk yang di bawah nih kayak gini nih. Tuh, ada garis kayak gini nih. Set. Kelihatan nggak? Nah, ini. Kita buat juga begitu. Nah, ini tulisannya ada ready kan? Nah, kita buat juga ready di sini. Nah, pakai status label. Tulis saja ready. Biar mirip-mirip lah dikit ya. Kalau ini kan ready-nya sebenarnya ada prosesnya gitu kan. Kalau kita yang penting ada tulisannya gitu kan. Ya, ikut-ikut aja dulu. Tes jalankan dulu. Ya kan? Tuh. Ada ready-nya. Enggak juga. Kan di layar situ doang. Tuh. Ya, ada ready-nya. Ini belum kelihatan karena memang belum ada, kita tambahkan. Oke, sekarang kita coba tambahkan beberapa menu di dalamnya. Kita menggunakan button. Ya, button, tarik. Kasih dia ukuran dulu, misalkan ukurannya standarnya berapa. Set gitu. Buat satu dulu, jadikan satu dulu. Baru nanti yang lain menyesuaikan. Nah, ini button biasa. Saya kasih menu pertama apa tadi? Ganti password. Oke, ganti password. Tambahkan icon. Icon itu kita kemarin pakai. Jangan ada yang main-main ya. Image list. Di image list ini kita lihat dulu ukuran ininya. Kalau menurut kita kurang besar, ini bisa kita besarkan. Ini berapa sih size-nya? 100. Gambarnya berapa ini? Gambarnya size-nya 59 tingginya ya. 91 lebarnya. Coba kita tes aja dulu. Berarti kalau 59 kita bisa pakai lebih kecil dari itu ikonnya. Misalkan kita pakai 35. Berarti di sini di image list kita atur menjadi 35 dikali 35. Nih, width-nya 35, height-nya 35. Barulah kita tambahkan gambar di sini. Atau bisa juga di sini pakai tanda segitiga ini. Choose image. Nah, ini kalau laptopnya agak bagusan dikit, itu bisa kamu masukkan semua gambar yang kamu punya. Ya. Misalkan kayak saya ini, semua gambar yang saya punya, saya kontrol A langsung open. Set. Tunggu beberapa jam dia akan masuk. Ya, dia agak lumayan. Laptop saya aja ngejar dia tuh. Wait. Udah kan? Kalau sudah, tinggal si button ini kita linkkan ke image list kan kayak biasa kan? Nah, pilih buttonnya lalu linkkan image list. Mana dia? Mana dia? Nih. Image list tuh. Kita linkkan. Tak, sudah. Kalau sudah ngelink berarti kita baru bisa tambahkan gambarnya. Kalau ganti password itu biasanya iya. Coba kita lihat. Adakah gambar yang berbau-bau gembok atau kunci? Nah, ini dah ya. 127. Coba kita cari. Kita langsung aja ketik aja. Nah, ini kan. Tuh. Ketutup tulisannya. Iya, memang betul ketutup karena kita belum atur. Kita bisa pakai ini ya. Bagian text image relation itu kita pakai uji-uji aja. Tuh, kalau kayak gitu gimana? Kalau samping gimana? Gitu gimana? Tuh, kayaknya lebih bagus yang ini ya, image before text. Tapi ini kurang besar. Berarti ini kita harus besarin dulu. Berarti yang tingginya si
siapa namanya nih? Si tab kontrolnya yang 100 kita bisa tambahkan menjadi 150 coba. Kebesaran 125 lumayan. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah, set. Nah, gimana? Oke ya? Nah, ini boleh nih. Size-nya berarti kita pakainya height-nya 84. Nah, kalau bisa width-nya juga 84. Tuh. Kecuali memang si nama judul atau judul dari si buttonnya itu panjang, mungkin baru kita panjangkan. Tapi defaultnya ini gitu. Nah, kalau sudah dapat satu kayak gini, ini tinggal kita copy paste untuk yang logout, untuk yang keluar. Gitu. Gimana? Tinggal kita ganti. Kalau logout itu biasanya gambar pintu. Ini login. Nah, kalau logout tuh ini ya, dia kunci akses. 122. Isi aja di sini 122. Tinggal kasih kata-katanya. Logout dulu. Terus ini kalau keluar gambar pintu aja tutup 119. Tuh. Ya? Masih kan? Kemudian masuk ke master. Nah, master ada banyak tuh. Nah, ini boleh kita copy juga sama. Nah, di sini paste, pepetin. Apa? Menu pertama. Ada kategori. Ada, pokoknya ada 4 lah ya. Masa? Pengguna masuk sini dia. Ini aja kita ikutin nih. Kategori menu lokasi konsumen. Kategori menu lokasi. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja icon-iconnya. Kalau kategori itu biasanya pilihan ya. Boleh. Kategori ya, kategori. Kalau bisa tuh sesuaikan ya. Sesuaikan dengan yang di logo. Masa? Coba kita lihat di mana dia kategori. Gambar buku di sini. Buku apa dia? Nih, 137. Jangan beda-beda ya. Itu yang dinamakan dengan keselarasan aplikasi. 137. B ya. Jangan asal. Nggak selaras jadinya aplikasi. Tuh. Terus lanjutkan. Ini boleh tutup. Biasakan ya karena sadari laptop kalian ya. Kalau speknya agak-agak gimana gitu RAM-nya. Biasanya kalau habis buka form selesai tutup. Jangan sosokan buka banyak gitu. Itu satu form yang kalian buka ini akan memakan memori dia. RAM-nya. Lanjut. Menu gambar list. List itu mana dia? Nah. Lihat. Lupa ya. Mana sih? Udah kelihatan nggak? Dia langsung ngambil gambar kayaknya. Nah, ini dia 366. 366. Ini berarti 366. Lanjut, apalagi? Lokasi. Lokasi gambar box. Kok box sih? Enggak apa-apa lah ya. Iya. Ya, kok box ya. Siapa sih? Mana gambar box sih? Nih, 540. Apakah kamu melihat? Iya. Konsumen itu gambar orang lagi ngumpul. Orang 3.
Siapa nih? 3 orang nih siapa? Atas ya? Kayaknya di atas ya? Mana? Ayo lagi dikit, lagi dikit. Ini dia kalau udah mulai banyak nih. Ah, ini nih. 333. Namanya pas ya, 333 gitu ya. Dia lagi bertiga. Memang dunia ini suka kebetulan ya. Benar ya? Benar ya? Tuh kan? Benar kan? Dah. Lanjut. Ini master sudah masuk ke transaksi. Nah, karena baterai saya mau habis, saya lanjut. Yuk kita habisin semua menunya ya. Kemudian habis transaksi, di transaksi tadi ada dua ya. Mana sih ngepas ini? Kalau ndak mau pusing ngepasinnya gini caranya. Ini yang pertama nih apa nih dipakai nih? Ada di bagian location nggak salah. Ini size. Ah, locationnya 8,6. Ini sama nggak ya? 8,6 juga sama. Nah, habis itu lanjut. Ini berarti kalau transaksi ada menunya apa aja tadi? Order dan pembayaran. Order, pembayaran. Kalau pembayaran itu biasanya gambar kasir. Kasir. Kalau order itu ini 135. 135. Kan dia bawa buku udah sama pulpen kan? Pesan apa, Pak? Langsung atau ini bisa juga. Kalau pembayaran itu biasanya gambar kasir-kasir gitu. Berapa? 493, 492 boleh. 492. Pembayaran. Nah, ini kalau pembayaran kayak gini agak keputus kayak gini, ini bisa dibesarkan. Dipanjangkan. Ini 84 untuk width-nya bisa kita taruhin 100 coba. Nah, bolehlah. Ini nggak mesti ya. Kalau kita lihat di Word aja kan nggak mesti. Ya. Laporan juga ada dua karena ini sama. Ini bisa kita kopas dua-duanya. Paste. Nah, ini boleh juga lokasinya kita kopas. Ini tadi berapa? 8,6. 8,6. Tang. Terus ini pembayaran 98,6. Tang. Dah. Cuman ini namanya apa tadi? Rekap. Rekap order sama rekap pembayaran. Biar membedakan nama menunya. Cuma kalau bisa tuh dimodif sedikit. Kalau memang benar-benar tuh kita modif ya. Rekap order ini kan kayak gini logonya nanti dikasihin ada kayak nota print gitu. Di rekap pembayaran juga ada nota print gitu. Kalau mau modif. Terakhir ada pengaturan. Pengaturan itu ada 4 tombol. Konfigurasi koneksi, konfigurasi sistem pengguna tentang kami. Bisa kita ambilkan dari yang 4 tombol yang ada di sini. Set. Copas aja. Set. Nah, ini tinggal kita ambil depannya aja. Nggak suka ngepas. 86 ya. Nah, udah. Set. Nah. Ini ada apa aja?
Konfigurasi koneksi, konfigurasi koneksi. Nah, ini boleh dibesarin nanti nih. Ini konfigurasi sistem, lalu ada pengguna tentang kami. Tentang ini maksudnya nanti bisa kalian promosi atau soap di sini ya. Ini saya agak geser ke kanan dikit, ini saya agak lebarkan, ini 84 saya tambahin jadi 100, coba terlalu besar, pas. Ini saya berarti agak geser. Ini juga yang dua ini saya geser. Nah, udah. Kita coba tes jalankan aja dulu biar kita tahu tuh menu kita kayak gini. Ah, ini agak yang kurang ya. Oh ya, pengaturan belum ya. Ini konsumen kurang lebar. Terus ini pengguna juga kurang lebar. Berarti ini pengguna, atau bisa sih sebenarnya ini kita jadiin 100 semua gitu ya. Coba ya. Width-nya 100 semua gitu dah. Nah, biar nggak ribet-ribet lah. Tuh kan? Master juga gitu. 100 semua gitu. Tuh. Tinggal diaturin. Nah, dah. Kalau mau sama. Berarti ini juga sama. Mana dia tadi? Mana kau ukurannya? Ini udah 100 ya. Ini yang belum ya. 100. Ini tinggal kita ikutin. Sip. Kemudian yang laporan juga sama. Ini tinggal kita 100-in. Ini tinggal sesuaiin. Terus yang pengaturan tadi ada yang belum diganti logonya. Ini size-nya tadi berapa sih? 100 per 84. Oh iya. Bisa sini. Mana dia tadi? Size 100,84. Yes. Dan oke, ini tadi konfigurasi koneksi, ikutin yang udah kita buat ya. Logonya adalah logo gear. Manakah dia? Mari kita cari bersama-sama. Nih dia nih, 150. 150. Nah, ini yang belum ada konfigurasi sistem. Konfigurasi sistem kita kasih ini dah nih kayak gini nih, 146. 146 karena kaitannya nanti dengan aplikasinya, dengan pewarnaannya kayak gitu-gitu. Pengguna itu udah ada. Bapak ya, bapak-bapak. Ini bapak-bapak ya. Nih, 183. 183. Tentang kami lebih ke about aplikasinya bisa kita ini. 177 lebih ke produknya. Boleh lah. Atau mungkin foto kalian. Bebas lah ya. Yang penting jangan agak norak ya. Ada lagi? Udah. Tentang kami boleh nih. Ya celengan. Rajin menabung. Karena kita rajin menabung. Banyak lah ya. Tentang kita tuh bisa. Udah. Ini aja pakai. Udah cukup. Coba kita jalankan dulu sebelum kita coding-coding React. Ya. Bagus ya? Lumayan lah ya. Cuman ini kan belum ada respon apapun kan? Ya, karena belum kita kasih codingan. Oke. Sakit. Tambahkan juga ini ya, tambahkan juga informasi bahwa kalian tuh yang login itu siapa di sini. Statusnya sebagai apa? Hak aksesnya. Lalu mungkin jam dan tanggal pada saat ini. Nah, ini boleh kita tambahkan di sini.
diklik aja di sini misalkan status label, kita kasih sampel data misalkan pengguna misalkan Budi Handoko atau pakai tanda tanya aja enggak apa-apa. Nah, lalu ditambahkan di sini statusnya. Misalkan hak aksesnya dia login itu sebagai apa? Apakah dia kasir? Karena itu nanti akan menentukan menu-menu yang akan tampil di sini. Nah, berarti di sini hak akses tanda tanya, kita nggak tahu. Terus tambahan di sini ada jam dan waktu. Mungkin biasanya bilangnya begini. Ini hari apa? Selasa 27 ya. 27 September 2022. Pukul jam 08.226 ya, 08.26. Nah, nanti nampilnya kira-kira seperti inilah. Kalau dijalankan dia nampilnya nanti akan seperti ini. Cuman ini nanti jalan ini jamnya, otomatis akan berubah gitu. Terus yang pengguna ini akan berisi kalau kita melakukan login. Cuman kan kita belum buat menu loginnya atau form loginnya belum. Nggak apa-apa, kita dummy aja dulu. Tahu dummy kan? Sementara kita belum kasih coding, hanya tampilan dulu. Oke, kalau sudah, tambahkan lagi satu buah komponen namanya timer. Ini fungsinya untuk membuat si jam ini berjalan. Ya, timer. Oke, seperti itu aja kebutuhan kita. Kita membutuhkan adanya tadi apa? Tab apa namanya ini? Tab control. Lalu di dalamnya kita isi baik-baik. Kemudian ada status strip untuk menampilkan ini di bawah, ini status di bawah. Lalu ada image list kita tambahkan untuk bisa menambahkan icon-iconnya. Terus ada timer. Ya, timer ini untuk supaya si jam ini nanti terus berjalan. Ya. Kalau sudah, kita tinggal melakukan pengkodingan. Perhatikan. Untuk pengkodingan pertama, kita mulai dari file ya. Kalian langsung aja klik. Ini kalau udah jadi kita bisa klik kanan, lock control supaya waktu kita geser-geser enggak kerubah. Ya, lock control. Mulai dari yang pertama kita klik 2 kali ya, ganti password. Karena kita belum punya formnya, kita kasih aja keterangan ganti password. Kita belum ada formnya kan? Belum jadi. Di logout. Nah, kalau logout ini juga karena loginnya belum ada, kita juga di sini ganti login. Logout. Penanda aja dulu. Nah, kalau ini ada ini kayaknya codingnya nih, keluar. Keluar itu juga kita kasih pesan ya. Jangan orang keluar itu klik langsung keluar gitu. Ya, kayak ada validasi gitu. Kita validasinya bisa menggunakan if ya. If mistakes box to show, ya, aplikasi akan ditutup. Titik. Lanjutkan. Nah, gitu kan? Nah, nanti di sini ada informasinya adalah validasi. Terus tombolnya pasti yes, no. Yes, no atau cancel maunya? Yes, no aja ya. Kemudian question. Nah, lalu jika dia menekan yes, enter, maka enggak me.close ya. Application titik exit karena ini keluar aplikasi. Beda dia. Kalau me titik close itu kita menutup form. Karena bisa jadi ada form yang lain yang masih kebuka. Dan itu tidak menutup aplikasi. Ya, kita pakainya application titik exit. Oke, lanjut. Ini berarti codingnya seperti ini. Tuh. Ini hanya untuk memvalidasi. Sebenarnya codingnya ini doang, ya. Ini doang codingannya untuk menutup aplikasi. Cuman ini untuk memvalidasi agar orang nggak langsung benar-benar ketutup. Nah, kayak saya misalkan ya, saya exit, tutup. Karena saya sudah simpan.
Ya, buka lagi deh. Nah, udah. Lanjutkan. Master. Nah, master ini perhatikan. Oh, mau diuji dulu? Boleh. Kita uji dulu. Nanti password belum ada coding, local belum ada coding, keluar tuh. Kalau saya tekan no tidak terjadi apa-apa. Tekan yes, keluar. Magic ya. Magic. Ini magic. Jangan tanyakan hal yang akan kita lalui ke depan. Iya. Pastilah itu ya. Lanjut. Kategori. Nah, perhatikan. Kategori ini kan kita memanggil sebuah form ya. Pada dasarnya gampang sekali. Tinggal kita panggil atau sebut nama formnya. Misalkan FRM kategori. FRM master kategori titik show kan. Gitu doang kan. Cuman kalau kayak gini. Tuh dia di luar. Kita maunya dia di dalam gitu. Nah, untuk membuat dia di dalam, perhatikan ya baik-baik ya. Ini ilmunya nih. Yang pertama adalah kita menjadikan si master kategori ini adalah anak dari si menu utama. Ya, kita daftarkan dulu dia di kakaknya bahwa si master kategori ini adalah anak dari si menu utama. Gimana caranya? Langsung aja. FRM master kategori titik MDI parentnya. Tuh, parent kan orang tua. Adalah FRM menu utama. Nah, ngerti nggak? Jadi kita kasih tahu bahwa kategori itu si parentnya adalah menu utama. Tapi perhatikan kalau saya klik di sini error. Kenapa? Codingan ini sedang berada di menu utama itu sendiri. Maka kita tidak bisa panggil nama menu utamanya. Tapi kita sebut aja me. Sama kayak gini lah ya. Apa nih? Headset saya masukkan ke kantong Arif Hidayat. Lucu nggak? Kata-katanya lucu nggak? Karena ini kan betul saya ngomong kan. Paling pasnya saya masukkan ke kantong saya. Nah, gitu. Sampai segitunya diperhatikan oleh Vibi. Gitu. Ya. Ya. Tapi kalau kamu codingannya di luar, harus sebut nama. Nah, kayak ini masukin ini ke kantongnya si siapa namanya? Karir. Udah ya? Perhatikan. Kita lihat dulu. Ini pasti error. Perhatikan nih. Tuh. Ini pasti error. Nih. Saya taruh ketika kategori ya. Tuh, error. Apa dia bilang? Nah, ini saya bacain dulu dah. Form that was supposed to be MDI parent for this firm is not an MDI container. Dia ngasih tahu nih. Si kategori dijadikan anaknya si menu utama. Tapi dia bilang, menu utama ini belum merari gitu. Belum nikah. Belum bisa jadi ibu gitu. Iya, berarti kita harus jadikan si menu utama ibu dulu gitu loh. Gimana caranya? Ada dua cara ya, bisa pakai coding atau bisa pakai manual. Kalau untuk pakai manual, klik aja di menu utamanya, itu kita bisa langsung ganti ada MDI container namanya nih. Tuh, is MDI container. Dijadikan true. Lihat warnanya berbeda. Tuh, kayak langsung berlobang. Nah, kalau udah berlobang kayak gini, kayak kanguru kan bisa dimasukin anaknya ya. Kan lobang kan. Ya. Jalankan. Tuh. Sekarang kalau kita buka, dia sudah di dalam. Tuh, dia main-main di dalam. Itu. Tetapi ada yang kurang sedikit di sini. Nggak full screen seperti ini. Gitu. Jadi, kita lakukan itu tinggal dengan menambahkan coding. Sebelum di show, kita jadikan FRM master kategori. Itu window state-nya itu adalah maximize. Mana sih? Nih.
Jadi ada 3 baris ya. Jadikan anak, maximize, tampilkan. Kita lihat magic ya. Ini kayak gini kan rapi ya. Kalau kayak gini udah bisa dijual lah ya. Kalau tampilannya kayak gini. Ya. Nah ini kalau jadi kayak gini 500.000 laku lah ya. Boleh jual, besok kita tawarkan. Oke, ada teknik penyederhanaan coding ya. Perhatikan dari yang ini supaya nanti kita mudah mengcopy paste-nya. Perhatikan, lo supaya kita mudah mengcopy paste-nya, itu bisa kita singkat coding ini, ya, dengan menggunakan ini. Ini misalkan ini kita taruhin width ya, width frm width ya, width frm master kategori enter tuh. Lalu dibuatin kamu end width-nya, ini kamu tinggal geret ke dalam, set, hapus kategorinya, tek 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 tuh. Jadi maksudnya, jadi tinggal ngelanjutin aja gitu loh, titik. Ini FRM master kategori, titik MD parent, titik Windows state, titik show. Apa sih keuntungannya? Kita bisa klik 2 kali di menu, lalu ini kita copy, lalu ini tinggal ganti menjadi FRM master. Saya itu memberikan kemudahan buat kalian. Ya, terus ini ganti menjadi apa? FRM master lokasi. Terus ini FRM master konsumen. Tuh kan? Gampang kan? Easy peasy ya. Lemon squeezy ya. Kategori, ada menu, ada lokasi, ada konsumen. Transaksi belum kita buat, nggak apa-apa kita kosongkan dulu. Nggak bisa juga hari ini karena transaksi itu bisa, kadang ya kita membuat sebuah transaksi itu ada yang bisa 1 hari selesai, ada yang 1 minggu selesai, ada yang 1 bulan selesai, tergantung tingkat kesulitan dari transaksinya. Oke, kita selesaikan aja tombol-tombolnya yang sudah ada, yang kayak transaksi ini kita klik 2 kali, lalu kita tambahkan command aja dulu di sini. Inilah transaksi order. Biar menandakan besok kalau sudah ada formnya tinggal ditambahkan. Ini untuk transaksi pembayaran. Lalu ada laporan rekap order. Kemudian ini apa nih? Rekap pembayaran. Yang mana yang ada kita isi ya. Ini ada nih ya. Nah, perhatikan untuk konfigurasi koneksi karena itu pengaturan yang krusial. Itu kita menampilkannya tetap seperti apa adanya menggunakan FRM konfigurasi koneksi titik show dialog deh ya. Kita nggak pakai show biasa. Apa sih bedanya dengan show biasa? Nih. Lihat. Dia tampil di depannya si form. Tapi form yang itu nggak bisa kita. Yang lainnya nggak bisa diklik. Gitu. Jadi harus diselesaikan dulu baru bisa menjalankan form yang lain. Karena memang kan koneksi ini kan krusial kan. Dia penentu apa data yang akan tampil. Database mana tempat dia terkoneksi. Oke, konfigurasi sistem pengguna tentang kami. Ada pengguna ya. Kalau pengguna bisa kita pakaikan yang ini. Konfigurasi sistem belum ada, kita buat aja dulu Lalu ada lagi pengguna. Set. Tentang kami belum kita buat, nanti kita buat pakai form aja biar ada tampilan foto kita, pakai jas dan segala macam. Yang penting jangan pakai jangan pakai bikini ya, susah kita. Apa nih? Tentang kami. Kita jangan egois dalam buat aplikasi ya. Bahasakan aja kami karena bisa jadi itu adalah sebuah tip. Karena nanti bisa jadi yang menjual aplikasi kita bukan kita juga gitu. Nanti mungkin ada pemasaran kita gitu atau teman kita. Nah, kita handle dia dalam kami.
Makanya selalu ada kata-kata kami ada untuk Anda gitu kan. Nggak ada saya ada untuk Anda, nggak ada. Jarang. Lanjut ya. Ada lagi yang belum kita selesaikan ya ini. Nah, minimal supaya si jam ini bisa jalan dulu. Gimana codingnya? Kita bisa klik 2 kali di timer ini, perhatikan. Masih lagi dikit ya. Kita klik 2 kali di timer ini. Kalau sudah, kita kenali dulu nama komponennya. Ini nama komponen adalah toolstrip status label 4. Ya. Ini bisa saya copy dulu. Klik 2 kali toolstrip status label 4 titik text sama dengan tek. Nah, ini. Saya ambil formatnya dulu, tinggal kita ganti. Jamnya. Nah, ini kita bisa buatkan dim waktu sekarang WS. Ya. Sama dengan now. Nah, ini kita berarti kalau now ini artinya tanggal, jam semua tuh masuk di situ. Ya, kita masukkan ke dalam WS. Lalu si WS tinggal kita format supaya nampil seperti ini. Gimana caranya? Ini tinggal ingat ritualnya. Ketik 2 kali, tanda dan 2 kali, baru format dari si WS. Formatnya adalah untuk menampilkan hari itu DDDD. Untuk ada komanya tadi. Untuk menampilkan tanggal itu DD. Untuk menampilkan bulan dalam huruf itu MM. Y. Udah? Ini DD ini tanggal dalam angka, 4 ini tanggal dalam hari. Ini bulan dalam angka kalau 2 biji. Kalau 4 biji itu bulan dalam huruf. Y ini tahun. Nah, terus jam ini sama ritualnya, ketik 2 kali, dalamnya tanda dan 2 kali, spasi 2 kali. Sama format dari si WS. Kemudian, nah untuk jam itu kita pakai haha. Titik 2 menitnya itu mm kecil. Kalau mau ditambahin second juga boleh. Tik cuma agak alay ya. Agak alay dan memberatkan. Nah, gitu doang. Tuh. Ya. Formatnya kira-kira seperti itu. Kalau saya jalankan ini belum berjalan karena belum ada yang membuat si timer itu aktif. Ini masih jam 8:26 ya. Bagaimana supaya diaktif? Kita bisa buka di form menu utama, klik 2 kali di bagian form load-nya. Lalu kita tambahkan aja timer titik dulu intervalnya dulu ya. Intervalnya kita pakaikan sama dengan 1000 aja. Baru timer 1 titik enable sama dengan true. Nah, kenapa intervalnya jadi 1000? Gini. Kalau defaultnya itu 100. 100 itu dia terlalu cepat. Gitu dia. Ya. Jadi dia mau menampilkan jam itu terlalu cepat. Padahal detik kan cuma tek gitu kan? Itu detik kan? Nah, 1000 itu pas dia dengan detik. Nah, kalau kita mau buktikan bisa kita tambahkan ini nih. Ini kita tambahkan SS. Ini second. Nah, coba kita tes dulu ya. Ya tuh. 48, 49, 50, 51. Ya, sesuai detik lah. Ya? Ya kan? Jalan nggak sih? Ya. Tuh, jalan ya kan? Itu kalau pakai 1000, kalau pakai 100 sebenarnya tidak ada perbedaan kalau dari si tampilan ini karena jam itu tidak detik itu tidak berubah. Tapi sebenarnya dia cepet ini. Gitu dia. Mana cara buktikannya ya? Apa ya? Selain second apa lagi? Coba aja. Kayaknya enggak ada deh. Enggak ada. Enggak ada format itu.
Ini pakai 1000 aja ya. Supaya timernya juga ngerjakannya itu enggak terlalu cepat. Jadi tek sesuai detik yang memang ada gitu. Kalau ditaruhin 100 dia ter gitu. Gini cara membuktikan ya. Kalau membuktikan nih perhatikan. Kalau mau buktikan begini. Di timer ini saya nih di tool strip ini saya KC dulu perhatikan. Ini pemahaman buat kalian. Ini saya KC dulu, saya tambahkan untuk gini. Saya buat variabel dulu di luar, dim urut sama dengan 0. Nah, ini dia akan menampilkan si urut. Ya. Tapi habis itu dia tambahkan urut sama dengan urut plus sama dengan 1. Lihat yang terjadi. Lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lihat ya, sesuai detik kan? Kalau dia defaultnya perhatikan defaultnya itu 100. Berarti ini saya coba matikan aja ini KC supaya dia kembali ke defaultnya. Lihat tuh. Tuh. Oh, gosit dia. Terlalu cepat. Dan ini bisa mengganggu kinerja dari form kita gitu. Tuh lihat ya. Itu kecepatan. Gitu. Ya. Padahal kan kita butuhnya nampilkan detik kan? Detik itu kan tik ya. Makanya kita penting untuk mengganti interval. Ini saya kembalikan, hapus, tak. Ini saya juga hapus yang urut plus. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Ini desain kita yang tadi udah kita buat. Tak. Lalu ini coding-coding kita. Ini ada beberapa yang sudah diisi, ada yang belum ya. Kemudian ini hasil dari projectnya. Nah, kira-kira seperti ini. Dan perhatikan nanti ini menu utama ini akan dijalankan ketika kita sudah melakukan login sebenarnya. Berarti habis dari materi ini kita akan ngebuat form login. Form login itu akan ada berdasarkan data pengguna. Gitu. Oke, cukup untuk yang sekarang. Kita akhiri videonya ya. Terima kasih atas perhatian kalian.